Nabi Muhammad, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia, lahir sekitar tahun 570 Masehi di kota Makkah, sebuah kota penting di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota Makkah dikenal sebagai pusat perdagangan dan agama, rumah bagi Ka'bah yang dihormati sebagai tempat suci oleh suku-suku Arab. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keluarga terhormat dari suku Quraisy, yang memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi kota Makkah. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, adalah seorang pedagang dan anggota keluarga Bani Hashim, salah satu cabang dari suku Quraisy. Ibunya, Aminah binti Wahab, juga berasal dari keluarga yang terpandang. Namun, kehidupan Nabi Muhammad dimulai dengan cobaan berat. Ayahnya, Abdullah, meninggal dunia beberapa bulan sebelum kelahirannya, meninggalkan Aminah untuk membesarkan anaknya sendirian. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke makam suaminya di Yatsrib, sekarang Madinah. Kepergian kedua orang tuanya menjadikan Nabi Muhammad seorang yatim piatu pada usia yang sangat muda. Setelah kehilangan ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang merupakan pemimpin suku Quraisy dan memiliki kedudukan tinggi di masyarakat Makkah. Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad dan merawatnya dengan penuh perhatian. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama karena kakeknya juga meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Kehilangan kakeknya adalah pukulan lain bagi Nabi Muhammad, tetapi ia kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib adalah saudara dari ayah Nabi Muhammad dan juga seorang pemimpin yang dihormati dalam suku Quraisy. Ia merawat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya seperti anak sendiri. Meskipun tumbuh dalam keadaan yatim piatu, Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang cerdas, jujur, dan dapat dipercaya. Ia sering membantu pamannya dalam berdagang, dan reputasinya sebagai orang yang jujur membuatnya mendapat julukan Al-Amin, yang berarti yang dapat dipercaya. Kehidupan Nabi Muhammad di Makkah membentuk karakternya sebagai seorang yang peduli pada orang lain dan memiliki integritas tinggi. Selama masa mudanya, Nabi Muhammad sering mengamati ketidakadilan dan ketidakseimbangan sosial yang terjadi di Makkah. Ia merasa prihatin dengan penyembahan berhala yang merajalela dan perlakuan tidak adil terhadap orang miskin dan lemah. Pengalaman-pengalaman ini menanamkan dalam dirinya rasa keadilan dan keinginan untuk memperbaiki masyarakat. Latar belakang keluarga dan pengalaman masa kecil Nabi Muhammad membentuk dasar yang kuat untuk misinya di masa depan. Meski menghadapi banyak kesulitan, ia tumbuh menjadi sosok yang kuat, penuh kasih sayang, dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Kisah masa kecil dan latar belakangnya memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ia menjadi pemimpin yang bijaksana dan inspiratif. Setelah diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang berbudi luhur dan memiliki integritas tinggi. Di bawah bimbingan Abu Thalib, Nabi Muhammad banyak belajar tentang perdagangan dan keterampilan bertahan hidup di masyarakat Makkah yang kompetitif. Dia sering ikut serta dalam perjalanan dagang pamannya ke Suriah, yang memberinya pengalaman dan wawasan yang berharga tentang dunia luar dan memperkuat reputasinya sebagai seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Ketika beranjak dewasa, kejujuran dan keandalannya dalam berdagang menarik perhatian Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya dan pengusaha terkemuka di Makkah. Khadijah adalah seorang wanita yang dihormati dan memiliki reputasi sebagai pengusaha sukses. Meskipun lebih tua 15 tahun dari Nabi Muhammad, dia melihat potensi besar dalam diri pemuda ini dan memutuskan untuk mempekerjakannya sebagai agen dagang.
Khadijah mengirim Nabi Muhammad dalam misi dagang ke Suriah, dan Nabi Muhammad berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Laporan tentang integritas dan keterampilan dagang Nabi Muhammad meyakinkan Khadijah bahwa dia telah menemukan seseorang yang sangat istimewa. Selain itu, Nabi Muhammad juga menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan etika bisnis yang tinggi, yang membuat Khadijah semakin terkesan. Seiring berjalannya waktu, Khadijah menyadari bahwa Nabi Muhammad adalah lebih dari sekadar agen dagang yang andal. Ia melihatnya sebagai pasangan hidup yang potensial. Khadijah mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan niatnya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad, setelah berdiskusi dengan pamannya, menerima lamaran Khadijah. Pernikahan mereka terjadi ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah sangat harmonis dan penuh cinta. Mereka dikaruniai 6 anak, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Sayangnya, 2 putra mereka, Qasim dan Abdullah, meninggal saat masih kecil. Khadijah adalah pendukung terbesar Nabi Muhammad, dan kasih sayang serta kepercayaannya padanya memberikan fondasi emosional yang kuat bagi Nabi Muhammad dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pernikahan ini bukan hanya menjadi tonggak penting dalam kehidupan pribadi Nabi Muhammad, tetapi juga memberikan stabilitas yang membantunya fokus pada misi spiritualnya. Khadijah adalah orang pertama yang percaya pada kenabian Nabi Muhammad dan selalu memberikan dukungan moral dan finansial. Selama masa ini, Nabi Muhammad mulai mengasingkan diri untuk berdoa dan merenung di Gua Hira, sebuah tempat yang terletak di sekitar Makkah. Di gua ini, Nabi Muhammad mencari ketenangan dan jawaban atas kegelisahannya tentang kondisi moral dan spiritual masyarakatnya. Gua Hira menjadi tempat yang sangat penting dalam perjalanan spiritual Nabi Muhammad, yang pada akhirnya mengantarkannya pada pengalaman luar biasa yang mengubah hidupnya dan sejarah dunia. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Pengalaman ini sangat mengejutkan dan mengguncang Nabi Muhammad, tetapi dukungan Khadijah yang tak tergoyahkan membantunya menerima misi kenabian yang diberikan kepadanya. Khadijah membawanya kepada sepupunya, Warakah bin Naufal, yang mengonfirmasi bahwa pengalaman Nabi Muhammad adalah sebuah wahyu dari Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dukungan dan cinta Khadijah memainkan peran penting dalam awal misi kenabian Nabi Muhammad. Ia adalah orang pertama yang memeluk Islam dan selalu berada di sisi Nabi Muhammad dalam menghadapi berbagai tantangan dan penindasan. Khadijah meninggal dunia pada tahun 619 M, dan kehilangannya merupakan pukulan berat bagi Nabi Muhammad. Tahun ini dikenal sebagai tahun kesedihan, karena selain Khadijah, pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia. Masa muda dan pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah adalah periode penting yang membentuk karakter dan visi Nabi Muhammad. Integritas, kejujuran, dan dedikasinya selama masa ini membuatnya dihormati dan dicintai oleh banyak orang, yang menjadi fondasi kuat bagi misinya di masa depan sebagai nabi dan pemimpin umat Islam. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Saat sedang bermeditasi di Gua Hira, dia menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut, yang kini dikenal sebagai ayat-ayat Al-Quran, dimulai dengan perintah, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Peristiwa ini terjadi pada tahun 610 dan menandai awal kenabian Nabi Muhammad. Pengalaman ini sangat mengguncang Nabi Muhammad. Ia merasa takut dan bingung, sehingga pulang ke rumah dengan gemetar. Khadijah,
Istri tercintanya, dengan penuh pengertian dan dukungan, menenangkannya dan meyakinkannya bahwa apa yang dia alami adalah sesuatu yang luar biasa. Khadijah kemudian membawa Nabi Muhammad kepada sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang Kristen yang taat dan menguasai kitab-kitab suci. Warakah mengonfirmasi bahwa Nabi Muhammad telah menerima wahyu dari Allah, dan bahwa dia adalah nabi terakhir yang telah diramalkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya. Khadijah adalah orang pertama yang memeluk Islam, diikuti oleh sahabat dekatnya, Abu Bakar, sepupunya, Ali bin Abi Thalib, dan mantan budaknya, Zaid bin Haritsah. Pengikut awal Nabi Muhammad terdiri dari kerabat dan sahabat terdekat yang sangat mempercayainya dan menerima ajarannya. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mulai berdakwah secara terbuka. Ia mengumpulkan suku Quraisy dan penduduk Makkah di Bukit Safa dan mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada penyembahan kepada Allah yang Esa. Pesan utama dari dakwahnya adalah keesaan Tuhan, tauhid, keadilan, dan amal kebajikan. Reaksi terhadap dakwah Nabi Muhammad sangat bervariasi. Sebagian kecil menerima ajaran tersebut, tetapi sebagian besar penduduk Makkah, terutama para pemimpin suku Quraisy, menentang keras. Mereka merasa ajaran Nabi Muhammad mengancam tatanan sosial, ekonomi, dan agama yang sudah mapan. Para pemimpin Quraisy seperti Abu Lahab dan Abu Jahal adalah di antara penentang terbesar Nabi Muhammad. Mereka menganggap ajarannya sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaan dan pengaruh mereka, terutama karena Makkah adalah pusat perdagangan dan agama berhala. Penindasan terhadap pengikut Nabi Muhammad semakin meningkat. Mereka yang berasal dari kalangan lemah, seperti budak dan orang miskin, menjadi sasaran utama kekerasan. Bilal bin Rabah, seorang budak yang memeluk Islam, disiksa oleh tuannya karena keimanannya. Meskipun demikian, keteguhan hati dan iman para pengikut Nabi Muhammad tidak goyah. Mereka tetap setia meskipun menghadapi ancaman dan kekerasan. Nabi Muhammad terus berdakwah dengan gigih meskipun mendapat penolakan dan penindasan. Pada tahun 615, untuk melindungi para pengikutnya dari penyiksaan, Nabi Muhammad mengirim sekelompok kecil Muslim ke Abyssinia, sekarang Ethiopia, di mana mereka diterima dengan baik oleh Raja Negus yang adil. Migrasi ini dikenal sebagai hijrah pertama. Penindasan di Makkah mencapai puncaknya ketika kaum Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib, melarang segala bentuk perdagangan dan perkawinan dengan mereka. Boikot ini berlangsung selama 3 tahun dan menyebabkan penderitaan yang besar bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya. Namun, dengan keteguhan hati dan bantuan beberapa orang Quraisy yang simpatik, boikot ini akhirnya berakhir. Pada tahun 620, Nabi Muhammad mengalami 2 peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu kematian pamannya, Abu Thalib, dan istrinya, Khadijah. Kematian kedua orang yang sangat berarti dalam hidupnya ini dikenal sebagai tahun kesedihan. Tanpa perlindungan Abu Thalib, Nabi Muhammad dan pengikutnya semakin rentan terhadap serangan musuh. Namun, pada tahun yang sama, Nabi Muhammad menerima penghiburan spiritual melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana ia melakukan perjalanan malam ke Yerusalem dan naik ke langit untuk bertemu Allah. Peristiwa ini tidak hanya menguatkan keimanan Nabi Muhammad, tetapi juga memberikan petunjuk-petunjuk penting tentang sholat dan kewajiban umat Islam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan penindasan, Nabi Muhammad tetap gigih dalam misinya. Ia terus menyebarkan ajaran Islam dan menarik semakin banyak pengikut.
Pada tahun 622, situasi di Makkah semakin memburuk, sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk melakukan hijrah ke Yatsrib atau Madinah. Peristiwa hijrah ini menandai awal dari era baru dalam sejarah Islam dan menjadi titik balik penting dalam perjuangan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Hijrah bukan hanya perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga perpindahan spiritual dan sosial yang membawa perubahan besar dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang pertama-tama meninggalkan Makkah melakukan perjalanan yang penuh tantangan dan bahaya. Namun, mereka disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk Yatsrib yang telah memeluk Islam, dikenal sebagai kaum Ansyar. Penduduk asli Yatsrib bersedia memberikan perlindungan dan dukungan penuh kepada kaum Muhajirin. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad segera mulai membangun fondasi masyarakat Islam yang baru. Salah satu langkah pertama yang diambil Nabi Muhammad adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar. Tindakan ini menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat di antara mereka dan membantu mengatasi perbedaan sosial dan ekonomi yang ada. Selain itu, Nabi Muhammad juga mendirikan Masjid Nabawi, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan sosial. Masjid Nabawi menjadi simbol persatuan dan kekuatan bagi umat Islam di Madinah. Untuk menjaga perdamaian dan mengatur hubungan antara berbagai kelompok yang tinggal di Madinah, Nabi Muhammad menyusun sebuah piagam yang dikenal sebagai Konstitusi Madinah. Piagam ini merupakan salah satu dokumen tertulis pertama dalam sejarah yang menjelaskan hak dan kewajiban warga dalam sebuah masyarakat multietnis dan multiagama. Konstitusi Madinah menetapkan hak-hak dan tanggung jawab semua warga, baik Muslim maupun non-Muslim, dan menekankan pentingnya keadilan, persatuan, dan perlindungan terhadap semua kelompok. Dalam Konstitusi Madinah, Nabi Muhammad juga diakui sebagai pemimpin politik dan spiritual. Piagam ini mengakui otoritas Nabi Muhammad dalam menyelesaikan perselisihan dan memimpin masyarakat. Dengan demikian, Nabi Muhammad bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pemimpin negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keamanan seluruh penduduk Madinah. Namun, hijrah ke Madinah bukan berarti akhir dari tantangan bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya. Kaum Quraisy di Makkah merasa terancam oleh keberhasilan Nabi Muhammad membangun komunitas yang kuat di Madinah. Mereka berusaha menghancurkan Islam dengan segala cara, termasuk serangan militer. Pertempuran pertama antara kaum Muslim dan Quraisy terjadi pada tahun 624 di Badar. Meskipun jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit, mereka berhasil meraih kemenangan yang menentukan. Kemenangan ini tidak hanya meningkatkan moral kaum Muslim, tetapi juga memperkuat posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang diakui. Kemenangan di Badar menunjukkan bahwa umat Islam, dengan dukungan Allah, dapat mengatasi segala rintangan. Namun, konflik dengan Quraisy tidak berakhir di Badar. Pada tahun 625, kaum Quraisy kembali menyerang kaum Muslim dalam pertempuran Uhud. Kali ini, kaum Muslim mengalami kekalahan yang menyakitkan akibat ketidakpatuhan sebagian pasukan terhadap perintah Nabi Muhammad. Meskipun kalah, Nabi Muhammad menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dengan tetap memotivasi dan mengorganisir pasukannya untuk bertahan dan melindungi Madinah. Kehidupan di Madinah juga diwarnai dengan berbagai tantangan internal, termasuk perselisihan dengan beberapa kelompok Yahudi yang tinggal di sana. Meskipun pada awalnya ada perjanjian damai dengan mereka, beberapa kelompok Yahudi melanggar perjanjian dan bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Hal ini memaksa Nabi Muhammad untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat Madinah.
Pada tahun-tahun berikutnya, Nabi Muhammad terus berusaha memperluas pengaruh Islam melalui dakwah damai maupun strategi militer. Pada tahun 627, kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya melakukan serangan besar-besaran terhadap Madinah dalam pertempuran Khandaq. Namun, berkat strategi cerdas Nabi Muhammad yang memerintahkan penggalian parit di sekitar Madinah, serangan tersebut dapat digagalkan. Setelah pertempuran Khandaq, posisi Nabi Muhammad dan umat Islam semakin kuat. Nabi Muhammad berhasil membentuk koalisi dengan berbagai suku Arab di sekitar Madinah, memperluas pengaruh Islam dan menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang dihormati. Hijrah ke Madinah dan pembentukan masyarakat Islam yang baru adalah titik balik penting dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad berhasil menyatukan berbagai kelompok dalam satu masyarakat yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan keimanan kepada Allah. Keberhasilan ini tidak hanya membawa perubahan besar dalam kehidupan umat Islam, tetapi juga membuka jalan bagi penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab dan dunia. Setelah beberapa tahun menghadapi konflik dan peperangan, Nabi Muhammad dan kaum muslimin merindukan perdamaian dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di Ka'bah. Pada tahun 628, Nabi Muhammad memimpin sekitar 1.400 pengikutnya dari Madinah menuju Makkah dengan niat untuk menunaikan ibadah umrah. Mereka membawa hewan kurban sebagai tanda niat damai dan berpakaian ihram, menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud berperang. Namun, ketika mendekati Makkah, kaum Quraisy menghalangi mereka masuk ke kota. Meskipun ada ketegangan, kedua belah pihak sepakat untuk berunding dan menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini berisi beberapa poin penting, termasuk gencatan senjata selama 10 tahun, pengakuan terhadap kebebasan kaum muslimin untuk melakukan umrah pada tahun berikutnya, dan hak bagi kedua belah pihak untuk bersekutu dengan suku-suku lain sesuai keinginan mereka. Meskipun beberapa pengikut Nabi Muhammad merasa perjanjian ini merugikan umat Islam, Nabi Muhammad memandangnya sebagai kemenangan strategis. Perjanjian Hudaybiyah memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk berdakwah dan memperluas pengaruh Islam tanpa gangguan dari Quraisy. Dalam waktu singkat, perjanjian ini terbukti sangat menguntungkan bagi umat Islam. Setelah perjanjian, Islam semakin berkembang pesat. Banyak suku Arab yang sebelumnya ragu-ragu, kini bergabung dengan Islam setelah melihat kedamaian dan kemajuan yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad. Pada tahun berikutnya, sesuai perjanjian, Nabi Muhammad dan para pengikutnya melaksanakan umrah dengan damai di Makkah. Peristiwa ini memperkuat keimanan kaum muslimin dan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin yang mampu menjaga perdamaian dan memenuhi janjinya. Namun, ketegangan dengan Quraisy tidak sepenuhnya mereda. Pada tahun 630, salah satu sekutu Quraisy melanggar perjanjian dengan menyerang salah satu sekutu Muslim. Nabi Muhammad melihat ini sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dia memutuskan untuk bertindak tegas. Dengan mengumpulkan pasukan yang besar, Nabi Muhammad memimpin 10.000 tentara Muslim menuju Makkah. Ketika pasukan Muslim tiba di dekat Makkah, kaum Quraisy menyadari bahwa mereka tidak mampu menghadapi kekuatan tersebut. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy, datang ke kamp Muslim untuk berunding dan akhirnya menyerah tanpa perlawanan. Nabi Muhammad menunjukkan sikap belas kasih yang luar biasa dengan mengumumkan amnesti umum bagi penduduk Makkah. Dia menyatakan bahwa siapapun yang berlindung di dalam rumahnya, di rumah Abu Sufyan, atau di Masjidil Haram, akan aman. Penaklukan Makkah pada tahun 630 hampir tanpa pertumpahan darah. Nabi Muhammad memasuki kota dengan damai dan langsung menuju Ka'bah.
Di sana, dia membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang selama ini disembah oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad memulihkan Ka'bah sebagai tempat ibadah untuk Allah yang Esa, sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Penaklukan Makkah adalah titik balik yang sangat penting dalam sejarah Islam. Ini menandakan akhir dari perlawanan Quraisy terhadap Islam dan menunjukkan bahwa ajaran Nabi Muhammad telah berhasil menyatukan sebagian besar Jazirah Arab di bawah satu keimanan. Penduduk Makkah, termasuk banyak pemimpin Quraisy yang sebelumnya menentang Nabi Muhammad, mulai menerima Islam dan menjadi pengikut setianya. Setelah penaklukan Makkah, Nabi Muhammad terus memperluas pengaruh Islam ke seluruh Jazirah Arab. Banyak suku yang sebelumnya bersekutu dengan Quraisy atau bersikap netral, kini memutuskan untuk memeluk Islam. Nabi Muhammad mengirim utusan-utusan ke berbagai penjuru untuk mengajarkan ajaran Islam dan menjalin hubungan damai dengan suku-suku Arab lainnya. Pada tahun 631, Nabi Muhammad memimpin ekspedisi Tabuk ke utara untuk menghadapi ancaman dari Kekaisaran Bizantium. Meskipun tidak terjadi pertempuran besar, ekspedisi ini menunjukkan kekuatan dan tekad umat Islam, serta memperkuat pengaruh mereka di wilayah tersebut. Tahun berikutnya, Nabi Muhammad melaksanakan Haji Wada, atau haji perpisahan, di mana dia memberikan khutbah yang sangat penting kepada umat Islam. Dalam khutbah ini, Nabi Muhammad menekankan prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan keesaan Allah. Dia mengingatkan umatnya untuk menjaga hak-hak perempuan, menghormati satu sama lain, dan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah-Nya. Penaklukan Makkah dan Haji Wada menandai puncak dari misi kenabian Nabi Muhammad. Dalam waktu yang relatif singkat, dia berhasil mengubah masyarakat Arab dari penyembah berhala yang terpecah-pecah menjadi umat yang bersatu di bawah satu Tuhan. Keberhasilan ini bukan hanya karena kehebatan militernya, tetapi juga karena keteladanan, keadilan, dan kasih sayang yang dia tunjukkan kepada semua orang, termasuk musuh-musuhnya. Beberapa bulan setelah kembali dari Haji Wada, Nabi Muhammad jatuh sakit. Penyakit yang dideritanya berlangsung selama beberapa hari dan semakin parah seiring berjalannya waktu. Nabi Muhammad tetap sabar dan tabah menghadapi penyakitnya, sambil terus memberikan nasihat dan petunjuk kepada para sahabat dan keluarganya. Pada tanggal 8 Juni 632, di usia sekitar 63 tahun, Nabi Muhammad wafat di rumahnya di Madinah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam yang merasa kehilangan seorang pemimpin, nabi, dan guru yang sangat mereka cintai. Berita wafatnya Nabi Muhammad segera menyebar ke seluruh Madinah dan menimbulkan kesedihan yang mendalam. Abu Bakar, sahabat dekat dan ayah mertua Nabi Muhammad, memberikan pidato yang menenangkan umat Islam. Dalam pidatonya, Abu Bakar mengingatkan bahwa meskipun Nabi Muhammad telah wafat, Allah tetap hidup dan akan terus memimpin umat Islam. Dia mengutip ayat Al-Quran. Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Pidato Abu Bakar membantu menenangkan kegelisahan umat Islam dan memperkuat keyakinan mereka untuk terus berpegang pada ajaran Islam meskipun tanpa kehadiran fisik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dimakamkan di tempat dia wafat, yaitu di kamar istrinya, Aisyah, yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Makamnya menjadi tempat ziarah yang penting bagi umat Islam, dan hingga kini, Masjid Nabawi menjadi salah satu tempat suci yang paling dihormati dalam Islam.
Wafatnya Nabi Muhammad menandai berakhirnya masa kenabian, tetapi ajarannya terus hidup dan berkembang melalui para sahabat dan generasi berikutnya. Para sahabat, yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, meneruskan kepemimpinan umat Islam dan berusaha menjaga ajaran dan sunnah Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad tidak hanya terbatas pada ajaran agama, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad berhasil menyatukan berbagai suku Arab yang sebelumnya sering berperang menjadi satu komunitas yang solid dan berpegang pada nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kasih sayang. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang tercermin dalam Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar bagi peradaban Islam yang berkembang pesat setelah wafatnya. Peradaban ini mencapai puncak kejayaannya di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Banyak ilmuwan, cendekiawan, dan seniman Muslim yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya dunia. Sebagai seorang nabi, Nabi Muhammad dianggap sebagai teladan sempurna bagi umat Islam. Kehidupan dan ajarannya terus menjadi sumber inspirasi dan paduan bagi jutaan Muslim di seluruh dunia. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa melalui keimanan yang kuat, ketekunan, dan kebijaksanaan, seseorang dapat membawa perubahan positif bagi diri sendiri dan masyarakat. Dengan demikian, Nabi Muhammad tidak hanya meninggalkan warisan agama yang kuat, tetapi juga contoh nyata bagaimana menjalani kehidupan yang penuh makna dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Ajarannya tentang keimanan, ibadah, etika, dan keadilan tetap relevan dan dihormati hingga saat ini, menjadi dasar bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang baik dan berusaha mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Warisan Nabi Muhammad melampaui batas-batas Jazirah Arab dan menjangkau seluruh dunia. Ajaran dan praktek Islam yang dia bawa telah menyentuh berbagai aspek kehidupan umat manusia dan berperan penting dalam membentuk sejarah dan peradaban. Dengan penyebaran agama Islam, berbagai nilai dan prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad telah memengaruhi banyak masyarakat dan budaya di seluruh dunia. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, penyebaran Islam berlangsung pesat melalui berbagai ekspansi politik, perdagangan, dan misi dakwah. Khalifah-khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad terus melanjutkan penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia. Selama masa kekhalifahan, wilayah kekuasaan Islam meluas dari Jazirah Arab ke kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Selatan. Penaklukan dan perdagangan bukan satu-satunya cara penyebaran Islam. Para pedagang Muslim yang melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia turut memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Interaksi budaya dan intelektual antara dunia Islam dan peradaban lain, seperti Yunani, Persia, dan India, menghasilkan pertukaran pengetahuan yang memperkaya kedua belah pihak. Ajaran Nabi Muhammad yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadits, perkataan dan tindakan Nabi Muhammad, menjadi dasar dari agama Islam. Prinsip utama dari ajaran ini adalah monoteisme, yaitu kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Esa, Allah. Nabi Muhammad menekankan pentingnya keimanan kepada Allah, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 114 surah yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, etika, dan petunjuk ibadah. Al-Quran tidak hanya menjadi panduan spiritual bagi umat Islam, tetapi juga dasar bagi hukum Islam. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq,
yang menyerukan kepada manusia untuk membaca dan belajar. Wahyu-wahyu berikutnya terus turun selama lebih dari 23 tahun, hingga wafatnya Nabi Muhammad. Setiap wahyu memberikan petunjuk bagi umat Islam dalam berbagai situasi, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun politik. Selain Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad juga menjadi sumber penting dalam ajaran Islam. Sunnah mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad dalam berbagai situasi. Sunnah ini dikumpulkan dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para sahabatnya dan kemudian dicatat oleh para ulama hadits. Hadits-hadits ini menjadi panduan dalam memahami dan melaksanakan ajaran Al-Quran. Beberapa hadits memberikan penjelasan rinci tentang cara beribadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Hadits juga mengandung petunjuk tentang etika, hubungan sosial, dan hukum Islam. Rukun Islam dan rukun iman. Ajaran Nabi Muhammad dikenal dengan konsep rukun Islam, yang merupakan 5 pilar utama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Kelima rukun tersebut adalah syahadat, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sholat, melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari sebagai bentuk ibadah dan komunikasi dengan Allah. Zakat, memberikan sebagian kekayaan kepada yang berhak, sebagai bentuk kepedulian sosial dan penyucian harta. Puasa, menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar hingga maghrib selama bulan Ramadan. Haji, melaksanakan ibadah haji ke Makkah sekali seumur hidup bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Selain rukun Islam, ada juga rukun iman yang menjadi dasar kepercayaan seorang muslim. Rukun iman terdiri dari 6 hal. Iman kepada Allah, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang esa. Iman kepada malaikat, keyakinan bahwa Allah menciptakan malaikat untuk menjalankan perintahnya. Iman kepada kitab-kitab Allah, keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk hidup, termasuk Al-Quran. Iman kepada rasul-rasul Allah, keyakinan bahwa Allah mengutus nabi-nabi untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Iman kepada hari kiamat, keyakinan bahwa akan ada kehidupan setelah mati dan hari pembalasan. Iman kepada takdir, keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah. Pengaruh ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad tidak hanya membentuk dasar keimanan dan ibadah umat Islam, tetapi juga memberikan panduan lengkap untuk kehidupan sehari-hari. Ajarannya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, etika, ekonomi, dan politik. Dalam bidang hukum, ajaran Nabi Muhammad menjadi dasar bagi pembentukan syariah, sistem hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial. Syariah memberikan petunjuk tentang bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, termasuk cara beribadah, berinteraksi dengan sesama, dan menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam bidang etika, ajaran Nabi Muhammad menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Nabi Muhammad mengajarkan agar umat Islam selalu bersikap jujur dalam segala hal, berbuat adil dalam setiap keputusan, menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk, dan peduli terhadap orang yang membutuhkan. Ajaran Nabi Muhammad juga memberikan panduan tentang bagaimana menjalankan kegiatan ekonomi secara etis. Islam mengajarkan agar setiap muslim bekerja keras, berusaha mencari rezeki yang halal, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain, seperti riba dan penipuan. Dalam bidang politik, ajaran Nabi Muhammad menekankan pentingnya keadilan, persatuan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Nabi Muhammad menunjukkan teladan sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dia juga menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan, serta menghormati hak-hak semua warga negara, termasuk minoritas. Ajaran Nabi Muhammad memberikan kontribusi besar dalam membentuk peradaban Islam yang kaya dan beragam. Pada masa keemasannya, peradaban Islam mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Banyak ilmuwan, cendekiawan, dan seniman Muslim yang memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya dunia. Dengan demikian, ajaran Nabi Muhammad bukan hanya membentuk dasar agama Islam, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi kemajuan peradaban manusia. Ajarannya tentang keimanan, ibadah, etika, hukum, dan politik terus menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Ajaran Nabi Muhammad terus dilestarikan dan diterapkan oleh umat Islam melalui berbagai cara. Pendidikan agama, pelaksanaan ibadah, dan pengkajian Al-Quran dan hadits merupakan bagian penting dari kehidupan umat Islam. Berbagai lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan universitas, berperan dalam mendidik generasi baru dan melestarikan ajaran Nabi Muhammad. Organisasi-organisasi dan komunitas Islam juga berperan dalam menyebarkan ajaran Nabi Muhammad dan membantu masyarakat. Aktivitas sosial, amal, dan dakwah yang dilakukan oleh berbagai lembaga Islam menunjukkan komitmen untuk meneruskan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kepedulian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Penyebaran Islam dan pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan menunjukkan betapa mendalam dan luasnya dampak yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Melalui kontribusi dalam ilmu pengetahuan, seni, hukum, dan budaya, peradaban Islam telah memainkan peran penting dalam sejarah umat manusia. Akhirnya, warisan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, pemimpin, dan teladan hidup terus dihormati dan dipelajari oleh jutaan orang di seluruh dunia. Ajarannya memberikan inspirasi dan panduan bagi umat Islam untuk terus berusaha menjalani kehidupan yang baik, adil, dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah umat manusia, dan nilai-nilai yang dia ajarkan terus memberikan dampak positif hingga hari ini. Nabi Muhammad tidak hanya mendirikan agama yang dianut oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia, tetapi juga membawa perubahan sosial dan moral yang signifikan. Ajarannya tentang monoteisme, keadilan sosial, dan hak asasi manusia terus menjadi panduan bagi umat Islam di seluruh dunia. Kontribusi Nabi Muhammad dalam menyatukan Jazirah Arab, membentuk pemerintahan yang adil, dan menyebarkan pesan damai dan toleransi adalah warisan yang terus dihormati dan dipelajari. Hingga hari ini, Nabi Muhammad dianggap sebagai teladan utama dalam kehidupan beragama, sosial, dan politik bagi umat Islam. Biografi Nabi Muhammad menggambarkan perjalanan hidup seorang pemimpin yang mengubah sejarah dunia dengan ajaran-ajaran yang membawa perdamaian, keadilan, dan persatuan. Dari masa kecil yang penuh tantangan hingga misinya sebagai nabi dan pendiri agama Islam, Nabi Muhammad meninggalkan warisan yang abadi dan berpengaruh besar dalam peradaban manusia.